mempunyai hati seorang murid, hati yang mau belajar, hati yang mau menangkap, hati yang mau menghormati Engkau Tuhan, yang menghargai setiap mutiara-mutiara yang mau dibagikan Tuhan. Dijauhkan dari kami setiap iblis yang berusaha mau ambil alih di tempat ini. Setiap tanah semak belukar, setiap tanah berbatu-batu dijauhkan dari tempat ini. Biar di tempat ini hanya ada tanah yang subur, yang siap menerima setiap benih yang daripada Tuhan. Biar roh hikmat, wahyu, pengenalan akan Tuhan ada di tempat ini, menyingkapkan segala sesuatu bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom teman-teman. Apa kabar? Siapa yang terberkati selama minggu ini? Amin. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan sangat baik dalam hidup kita ya. Selamat datang di Fellowship Godspeed. Kami bersyukur teman-teman bisa hadir hari ini. Hari ini kita seperti biasa, Willy akan share ke kita lanjutan sebetulnya dari yang 2 minggu yang lalu juga. 2 minggu lalu kita bicara tentang apa judulnya itu? Call to Existence ya. Jadi yang hari ini juga sebetulnya berkelanjutan buat teman-teman yang 2 minggu lalu nggak hadir, boleh coba dicek di YouTube-nya kita juga, di YouTube-nya Godspeed untuk apa yang kita share 2 minggu yang lalu itu berkaitan dengan hari ini. Tapi tenang aja, apa yang Willy share hari ini juga walaupun 2 minggu yang lalu belum ikutin, tetap akan ini ya Will ya, tetap akan relevan ya. Tetap akan relevan. Oke, langsung aja hari ini judul sharing kita, Yes on Earth, Yes in Heaven. Apa sih itu artinya Will? Nanti Willy akan jelaskan lebih detail lagi ya. Iya. Sedikit mengulang dari apa yang kita bahas di 2 minggu lalu tentang call to existence. Kita belajar bahwa semua yang ada di alam materi ini, alam fisik ini terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Firman Tuhan sudah katakan demikian. Ya. Kalau bahasa yang kita pakai di 2 minggu lalu, kalau ada hard copy, ada print out seperti ini, artinya ada soft copy-nya. Itu udah siap tuh di belakang tuh ya. Iya. Udah siap printer dan laptopnya ya. Iya, saya ada siapkan supaya teman-teman lebih ada gambaran. Supaya kita bisa lebih jelas. Jadi kalau ada teman-teman jalanin hari-hari ini, hidup yang teman-teman hadapi hari-hari ini, nggak ada semua itu terjadi secara tiba-tiba. Ya. Nggak ada kita ngalamin, oh ya memang nasib saya begini, memang takdir saya begini. Enggak sebenarnya. Untuk kita yang percaya Tuhan, sebenarnya Tuhan mau bukakan banyak hal sebenarnya. Ya. Dan kita bahas di 2 minggu lalu bahwa saat manusia belum jatuh dalam dosa, mereka itu manusia ada di dalam kesadaran roh. Mereka bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan adalah roh, mereka bergaul dalam kesadaran roh. Kalau bahasanya 2 minggu lalu kita bahas, kita bilang, manusia itu ngerti bagaimana apa yang ada di hard copy-nya itu terjadi dari soft copy-nya dulu. Sama kalau kayak saya ada di sini ada printer ya, teman-teman lihat di depan alat peraga ini. Kalau kita ngelihat di sini, saya kasih gambaran kira-kira laptop ini seperti manusia roh kita. Dari laptop ini ke printer ini ada kabel yang hubungin. Kabel ini tujuannya adalah untuk mengirimkan data dari dari laptop ini kepada printer. Printer ya. Di mana dari printer ini dia akan print out. Lah, laptop ini seperti manusia roh kita. Kabel yang menghubungkan antara dari laptop ke printer ini itu adalah jiwa kita. Apa yang ada di printer ini adalah tubuh kita. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mendapatkan dari Tuhan, ini dalam bentuk roh, yaitu kita bilang iman. Kita tangkap dengan iman. Ya. Seperti yang ada di slide di depan, file soft copy yang ada di laptop ini harus dibuka dulu dengan program yang sesuai. Pada saat soft copy ini dibuka dengan program yang sesuai,
dia akan kita kirimkan ke sini ke printer, dan pada saat kita printer, kita printing, kita akan terima hard copy-nya. Ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Tuhan sudah kasih kita di dalam kesadaran manusia roh kita, Tuhan sudah kasih berkat rohani. Berkat rohani itu seperti file soft copy-nya sebenarnya. Cuman file soft copy yang ada di laptop ini harus dibuka juga dengan program yang tepat. Harus di-unlock dengan program yang tepat. Nggak bisa sembarangan program. Benar. Kalau misalnya kita punya ada soft copy Excel misalnya, atau Microsoft Word, tentu itu harus dibuka dengan program Microsoft Excel atau Microsoft Word. Program yang compatible. Atau Photoshop dan segala macam. Harus dibuka dengan program yang tepat. Itulah yang dikatakan kenapa setiap kita harus mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, rema yang kita dapatkan itu adalah program-program yang sebenarnya bisa unlock setiap berkat yang Tuhan sudah taruh di dalam soft copy ini. Cuman pada saat kita sudah dapatkan kebenaran firman Tuhan yang kita dapat di manusia roh kita ini, kan nggak bisa cuman kita diemin di sini. Kalau kita mau itu jadi kenyataan, janji Tuhan mau jadi daging dalam hidup kita harus kirimkan dari manusia roh kita itu, kita percaya dengan jiwa kita. Itu sama seperti waktu kita kirimkan dari laptop ini, kita kirimkan dengan kabel ke printer ini. Printer ini manusia tubuh kita, manusia daging kita. Dan ketika printer ini menerima datanya, kenapa dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati? Printer ini harus dia bergerak, harus di print out, sehingga dari data yang ada di sini, dia akan keluar hasil print outnya. Mau print out seperti apa yang kita ketik? Iya. Untuk orang yang sudah tidak kenal Tuhan, orang yang belum percaya Tuhan, mereka ketika mereka mendapatkan realita kehidupan, buat mereka ini udah sifatnya udah final. Iya. Mereka anggap ini adalah nasib mereka. Mereka terima kenyataan hidup hard copy seperti ini. Tapi buat anak Tuhan belum final sebenarnya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, kita punya kuasa untuk membalikan keadaan sebenarnya. Kalau kita mengerti soft copy-nya. Maksud saya seperti ini. Kalau saya kasih ke Bro Hendy soft copy ini, dan Bro Hendy nggak suka dengan hasil print out-nya, kalau andai kata Bro Hendy mengerti bagaimana mengedit soft copy-nya, Bro Hendy akan bisa untuk edit soft copy-nya dan ngeprint lagi sesuai dengan yang Bro Hendy mau. Iya. Dan itu yang terjadi sebenarnya di awal penciptaan. Waktu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, di mana bahasa orang Kristennya bilang imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan mau kita juga mengerti untuk menciptakan sama seperti Dia. Tapi yang Tuhan mau pada saat kita dalam kesadaran roh itu, yang kita ciptakan itu adalah di soft copy-nya sebenarnya. Sebenarnya yang Dia mau. Sehingga pada saat kita menciptakan di soft copy-nya, kita akan terima hard copy-nya. Cuman pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kenapa dikatakan manusia jatuh di tanah yang terkutuk? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia tidak lagi mengerti bagaimana untuk mengedit soft copy ini. Dia terima hard copy-nya. Karena pada saat dia jatuh di dalam dosa, dosalah yang udah berkuasa untuk pegang soft copy-nya. Kan dikatakan, kenapa firman Tuhan katakan, perhatikan cara kita mendengar. Pada saat kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita udah bahas di beberapa fellowship yang sebelumnya, kita satu frekuensi dengan Tuhan. Adam dan Hawa yang dia dengarkan adalah perkataannya Tuhan. Makanya pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, kamu ada di mana? Selama ini kamu ada satu frekuensi dengan saya, kenapa sekarang tiba-tiba kamu kita nggak bisa ngomong lagi nih? Suara siapa yang kamu dengar? Kita tahu saat itu Adam dan Hawa, si Hawa mendengar perkataannya si ular. Nah, ketika Adam dan Hawa manusia itu jatuh ke dalam kesadaran dosa, mereka jadi terima tuh udah hard copy-nya seperti kayak begini. Makanya kenapa dikatakan dengan berpelulah mereka harus mengusahakan segala sesuatu, karena untuk mengedit hard copy kayak begini lebih susah daripada mengedit soft copy-nya sebenarnya. Ini yang kita bahas di 2 minggu yang lalu. Di slide selanjutnya, seharusnya yang benar kan tahapannya seperti ini. Roh Kudus dia memimpin, manusia roh kita menangkap dengan iman. Ini yang sebenarnya nih harusnya yang terjadi. Pada saat manusia rohnya kita menangkap dengan iman, jiwa kita, pikiran adanya di jiwa. Kita udah bahas bahwa
di jiwa itu terdapat ada pikiran, karakter, perasaan, sifat itu adanya di jiwa semua. Ya. Jiwa kita sepakat pada saat manusia roh kita menangkap dengan iman apa yang firman Tuhan katakan. Pada saat jiwa kita sudah menerima, tubuh kita terima kan, sebenarnya kita udah bahas di 2 minggu yang lalu bahwa pikiran itu adalah gelombang elektromagnet. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, otak kita tuh ada organ yang merubah menjadi hormon dan enzim. Sama seperti waktu kemarin kita bahas, seperti kayak handphone ini, waktu saya pegang handphone, waktu kita terima telepon, ada alat spare part di handphone ini yang berguna untuk menangkap sinyal. Ya. Walaupun nggak ada kabelnya. Misal saya terima sinyal gelombang dari orang yang nelpon ke handphone saya, ada alat untuk merubah sinyal sehingga menjadi suara. Ya. Begitupun di otak kita. Sebenarnya pada saat kita menerima pikiran, di mana pikiran ini kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, pikiran ini dirubah, ditangkap oleh otak, menjadi hormon dan enzim sebenarnya. Dan itu yang akan unlock DNA. Catatan kode genetik yang ada di dalam tubuh kita, dan tebak apa yang sudah Tuhan tulis dalam kode genetik di tubuh kita. Firman Tuhan katakan setiap kita, rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Ya. Semua yang terbaik Tuhan sudah taruh di dalam kode genetik kita. Cuma tahapan ini, Will, ya, tahapan ini yang kita bahas 2 minggu yang lalu secara sains tuh dibuktikan ya. Secara sains dibuktikan. Cuman yang terjadi adalah slide selanjutnya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah harusnya manusia roh kita menangkap dari Tuhan, karena kita jatuh di frekuensi rendah, di frekuensi debu dan tanah, kita udah bahas. Suara yang masuk itu, yang diterima itu adalah suara, karena kita di satu frekuensi, di frekuensi debu dan tanah. Ya. Suara yang kita dengar adalah suara tipu daya si iblis. Ya. Pikiran yang masuk akhirnya membawa gelombang elektromagnet yang jelek, itu yang dibawa oleh jiwa kita. Yang diterima oleh otak kita, itu gelombang elektromagnet yang gak bagus. Akhirnya membawa hormon dan enzim yang jelek, itu yang unlock DNA yang jelek. DNA yang isinya banyak penyakit. Kalau kita suka bilang, hati-hati, ada yang namanya penyakit turunan. Kalau orang tuanya sakit jantung, hati-hati, anaknya bisa. Kalau orang tuanya suka judi atau apa, itu bisa kena ke anak-anaknya atau keturunannya. Itu karena ada di dalam kode genetiknya sebenarnya. Ya. Bagaimana caranya? Firman Tuhan udah bilang, perhatikan cara kamu mendengar. Barang siapa memilikinya, Tuhan akan berikan semuanya. Tetapi barang siapa tidak memilikinya, bahkan apa yang ada padanya akan diambil semua. Ya. Makanya kenapa kita udah bahas juga di fellowship beberapa yang lalu, ada zona berkat dan zona kutuk. Buat orang yang gak kenal Tuhan, ada 2 zona ini, berkat dan kutuk. Tapi buat anak Tuhan, sebenarnya cuma ada 1 zona berkat doang. Iya. Karena seluruh kutuk sebenarnya kan udah ditanggung di kayu salib. Karena itu yang Tuhan udah persiapkan semua buat kita Cuman sebetulnya. kenapa akhirnya kesannya ada anak Tuhan yang hidup dalam zona kutuk. Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena Ketidaktahuan. tidak mengenal Tuhan. Bahasa terjemahan The Message dikatakan lack of knowledge. Makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya. Nah, jebakannya di sini. Kalau teman-teman pada lihat ya, seandai kata kita memperhatikan cara kita mendengar, pikiran yang kita tangkap adalah pikiran dari Roh Kudus, dari firman Tuhan, hidup kita tuh pasti benar-benar penuh dengan sukacita. Tapi kenapa ada orang-orang yang mengalami kayak mental health, depresi dan segala macam? Yang kasiannya, bahkan beberapa anak Tuhan yang saya lihat, pada saat mereka mengalami depresi atau mental health, sebenarnya yang harus diperbaiki itu adalah pikiran yang masuk. Dan pikiran yang masuk itu timbul dari suara siapa yang kita dengar sebenarnya. Iya. Tapi kalau anak Tuhan ini tidak punya hubungan dengan Tuhan, atau lebih-lebih kalau yang gak kenal Tuhan, yang mereka cari kan solusinya ke dunia. Ketika orang yang mengalami depresi ini mencari solusi ke dunia, yang dikasih obat sebenarnya, obat penenang. Obat penenang atau suntikan sebenarnya itu lebih untuk mengendalikan hormon atau senyawa yang ada di otak yang kacau. Akibat gelombang elektromagnet yang diterimanya adalah gelombang elektromagnet yang salah sebenarnya. Iya.
Jadi sebenarnya setiap obat atau suntikan itu yang diberikan itu bukan untuk menyelesaikan penyebabnya, tapi sebenarnya cuma berusaha cuma meredam simptomnya, meredam akibatnya doang sebenarnya. Jadi nggak pernah mencabut sampai ke akarnya. Makanya benar-benar di sini kita sadar bahwa kalau kita mengalami depresi, kita mengalami stres atau hidup yang kayaknya ada di dalam zona yang penuh dengan kekalahan, caranya bukan datang mencari solusi dari dunia sebenarnya. Perhatikan cara kita mendengar. Pada saat kita mendengar yang benar, yaitu dari Roh Kudus, itu akan membawa gelombang elektromagnet yang benar sebenarnya. Itu yang ditangkap oleh otak kita yang ada di tubuh. Itu kita udah bahas di 2 minggu yang lalu. Itu yang di Godspeed kita terpanggil untuk kita tuh sama-sama berjalan practically untuk gimana kita tuh bisa menang. Betul. Cuman kan mungkin dari teman-teman di sini ada yang bingung ya, siapa yang bisa mengendalikan pikiran? Kan tadi dibilang perhatikan cara kita mendengar. Bagaimana cara kita memperhatikan? Kan namanya suara, siapa yang bisa nutup telinga kita dari mendengar berita-berita yang gak bagus? Atau misalnya waktu kita ada masalah, kan kita datang ke orang bisa aja respon dari setiap orang yang kita datengin punya solusi beda-beda. Ada yang solusi dari teman kita ini membangun sehingga kita ketemu solusi yang sesuai firman Tuhan, tapi ada juga yang enggak. Bagaimana caranya kita memilah-milah ini semua? Firman Tuhan makanya sudah katakan, jangan kita berdiri di jalan orang fasik. Dengan siapa kita berkumpul? Ketika kita sudah mengerti dengan siapa kita, circle kita itu siapa, sebenarnya kita itu di organ tubuh kita ini, kita punya fitur blocklist loh sebenarnya. Sama juga kayak handphone misalnya. Kan kita nggak bisa mengendalikan ya yang bisa nelpon ke handphone kita tuh siapa aja. Bisa ada orang-orang yang spamming kan, yang mau nelpon nawarin kredit lah, atau dari debt collector lah, atau siapapun itu bisa nelpon. Tapi kan di handphone kita bisa, kalau telepon-telepon yang kita nggak suka, kita bisa ngeblok kan sebenarnya nomor-nomor ini bisa kita blok. Sebenarnya kita pun juga bisa ngeblok itu suara-suara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sebenarnya. Sebenarnya, kalau teman-teman sini bilang, susah kita ngeblok. Buktinya, kadang-kadang kalau saya mau ngomongin tentang kebaikan Tuhan, kalau ada orang yang nggak mau dengar aja tuh dia. Kita ngomong udah sampai berbusa nih ke orang ini, percaya sama Tuhan. Kalau dia nggak mau dengar, kayak masuk kuping kiri nggak keluar kuping kanan, masuk kuping kiri keluar lagi dari kuping kiri, mental aja. Kita ngomong sama orang ini kayak tatapan kosong aja. Itu dia bisa. Artinya sebenarnya setiap orang kalau memang dia nggak mau mendengar, ya nggak dengar. Memang dia bisa menempatkan di pikirannya dia ada kayak fitur blocklistnya. Nah sebenarnya kalau kita ngerti akan hal ini, kenapa fitur blocklist ini kita pakai justru untuk suara-suara yang membawa kita hidup dalam kemenangan, yaitu firman Tuhan. Kenapa malah ketika ada orang yang seharusnya membawa kita dekat ke Tuhan, malah kita blok. Tapi justru orang-orang yang ngomong tentang berita ketakutan, gosip dan lain-lain, malah kita buka, kita terima. Dan kita amplified lagi. Kita perbesar suara-suara. Kita malah sebarkan ke orang lain lagi. Dan akhirnya itu yang kita bahas di di 2 minggu yang lalu, call to existence. Akhirnya nggak heran hidup orang ini banyak kekalahan gitu loh. Nah, apa yang mau kita bahas di hari ini adalah, kemarin kita udah ngomong bahwa apa yang ada dalam hidup kita, alam materi ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Firman Tuhan udah katakan di Ibrani seperti itu. Dengan iman kita tahu itu semua. Mungkin sekarang pertanyaannya dari teman-teman di tempat ini, sekarang oke, saya tahu bahwa ada soft copy, ada hard copy. Sekarang bagaimana caranya untuk kita mengedit soft copy-nya? Kita anak Tuhan punya kuasa sebenarnya untuk mengedit soft copy-nya. Tuhan itu nggak cuma kasih ke kita keselamatan tuh begitu aja. Dia kasih kita Roh Kudus yang berfungsi sebagai coach kita, sebagai mentor kita, mengajari kita sebenarnya kalau kita mau punya hati yang mau diajar sebenarnya. Dia akan ajarin kita. Kalau misalnya saya bilang sama Bro Hendy seperti ini, Bro Hendy, kalau Bro Hendy mau bikin laporan keuangan pakai Microsoft Excel tuh bagus banget loh. Daripada Bro Hendy cuman tulis pakai pakai kertas digaris-garis, pakai penggaris, pakai Microsoft Excel itu akan ngebantu banyak.
Kalau Bro Hendy percaya dan Bro Hendy mau saya ajarin Microsoft Excel, tentu Bro Hendy akan menikmati banyak keuntungan dari situ. Iya, benar. Nah, sama itu yang Roh Kudus sebenarnya mau kasih ke kita. Waktu Tuhan kasih kita keselamatan, kenapa dikatakan Roh Kudus ini akan membawa kita kepada seluruh kebenaran? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan, bagaimana kita hidup dalam kemenangan? Tuhan mau ajarin caranya sebenarnya. Ibarat Microsoft Excel itu, dia mau ajarin ke kita bagaimana caranya untuk kita bisa mengedit soft copy-nya yang secara spirit, secara roh ini, supaya hard copy kita menikmati semua yang Tuhan sudah janjikan. Supaya termanifestasi dalam hidup kita. Ya. Slide selanjutnya, kita akan bahas tentang yes on earth, yes on heaven ini. Earth itu yes on earth, yes on heaven ini ngomong tentang soft copy, hard copy. Nah, yang kita bahas adalah pengertian, ada pengertian dan ada poin kedua tentang mengaktifkan firman, yang ketiga tentang pasukan Tuhan. Kita mulai yang pertama ya. Pertama, dapatkan pengertian dulu. Tentu untuk memulai segala sesuatu mesti ada pengertian ya. Kalau kita nggak punya pengertian, terus maksudnya mau berjalan bagaimana ininya, bagaimana caranya. Nah, untuk mendapatkan pengertian tentu perlu kedewasaan dan pengetahuan. Modalnya itu harus ada pengetahuannya dulu. Ya. Kalau nggak ada pengetahuannya, apa yang mau di ngerti kan? Ya. Cuman untuk dapetin pengetahuan, kita sendiri harus bertumbuh dewasa. Nah, cuma sadari teman-teman semua yang ada di tempat ini bahwa sedari awal Tuhan itu mau setiap kita itu ada hubungan sama Dia. Tuhan mau ada pergaulan dan perjalanan dengan manusia. Jangan cuman puas ketika kita bisa datang ke tempat ini, kita mengalami hadirat Tuhan terus kita pulang begitu aja. Usahakan ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita tanya Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan kita dengan Tuhan? Apa yang membawa kita lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan? Karena kalau cuma bertemu Tuhan terus nggak dapat kebenaran ya, nggak mau praktekin firman Tuhan. Si iblis juga bertemu dengan Tuhan beberapa kali. Iya. Kita tahu dia bertemu waktu kisahnya Ayub, dia bertemu dengan Tuhan. Waktu 3 pencobaan juga iblis bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi pertemuan dia dengan Tuhan tidak merubah hidup dia tetap memilih jadi iblis gitu loh maksudnya. Iya. Nah, kalau kita cuman hobi datang ke ibadah demi ibadah, tapi kita tidak mau mengalami pembaruan hidup, kita tidak mau pembaharuan pikiran, kita nggak mau semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, ya apa bedanya dengan si iblis yang juga ketemu Tuhan nggak mau alami perubahan gitu loh. Iya. Malahan berapa banyak orang yang udah datang ke tempat ibadah, ngalamin Tuhan, tapi ketika dia di luar, bukannya dia menyaksikan kebaikan Tuhan, hidupnya malah jadi batu sandungan. Tuhan mau kasih kita bertumbuh dalam pengertian, pengenalan akan Dia. Maka Dia katakan di Yohanes 4:24 dia bilang gini, kalau dulu kamu nyembah Tuhan di gunung-gunung, sekarang udah waktunya kamu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya gini, kalau dulu kamu datang nyembah Tuhan tuh cuma datang ke gereja demi gereja, pelayanan demi pelayanan. Tuhan udah bilang udah saatnya sekarang kamu itu nyembah Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Wake up dan biarkan kebenaran firman Tuhan itu Roh Kudus singkapkan. Jadi kita menyembah Tuhan dengan pengertian, dengan kedewasaan, bukan seperti anak-anak. Walaupun Tuhan bilang Dia minta kita seperti anak-anak, tapi bukan punya kayak kekanak-kanakan kan. Kita pernah bahas juga. Tuhan mau kita punya hati seperti anak-anak yang terus mau bergantung sama Tuhan. Tapi bukan kita punya hati seperti anak-anak, tapi bukan sikap yang seperti kekanak-kanakan. Seperti kekanak-kanakan, maunya menang sendiri melulu, gak pernah mau bertumbuh dewasa. Nah, seringkali pada saat kita pengen bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mau dapatkan pengertian dari Tuhan, mau disingkapkan lebih lagi sama Tuhan, seringkali kita suka bilang begini, tapi saya gak pernah ngerasain Tuhan dalam hidup saya. Gimana sih ngerasain hadirat Tuhan? Saya pengen bilang, seringkali kenapa kita susah merasakan hadirat Tuhan, karena waktu kita datang kepada Tuhan, seringkali itu kita kayak pengen memperalat Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu cuman karena kayak ada maunya doang.
Kalau kita ingat kisahnya waktu Petrus di perahu dengan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus tidur tuh di tengah badai. Kan Tuhan Yesus nggak bersuara. Karena si Petrus sibuk sendiri aja dia bawa perahu. Jadi tidak bersuaranya Tuhan bukan menandakan Tuhan kagak ada. Cuman karena si Petrus ini sibuk sendiri jadi dia ya tidur aja. Ya. Sekarang mungkin hal itu juga terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada dari kita yang bilang, saya mau mengerti tentang Tuhan, saya mau dapat pengenalan dari Tuhan. Tapi selama kita memang maunya bergerak sendiri, sibuk sendiri, ya Tuhannya ada. Cuman ya kayak, ya udah kalau selama kamu mau jalan dengan kekuatan kamu silakan. Tapi kalau kita memang mau benar-benar kenal Tuhan lebih lagi, kita bisa belajar salah satunya dari Maria. Pada saat Maria itu, malaikat datang, Tuhan datang ke dia bilang, hai Maria, mau nggak kamu aku ajak untuk berjalan lebih lagi dengan aku? Kita ngerti respon pertamanya Maria saat itu, dia bilang apa? Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Kita tahu pada saat Maria itu mau berespon tepat seperti yang Tuhan mau. Kita tahu lewat kehidupannya Maria terjadi karya penyelamatan yang berguna sekali untuk kita semua. Sebenarnya Tuhan mau bawa setiap kita mengenal Dia lebih lagi. Cuman kadang-kadang respon pertama kita pada saat Tuhan baru mau ngomong sama kita. Tuhan baru mau bilang, ayo anakku kita jalan yuk ke jalan-jalan untuk kita beritakan tolongin yang susah atau tolongin jiwa-jiwa yang terhilang. Seringkali respon pertama kita udah males dulu. Respon pertama kita bilang, tapi Tuhan saya capek, saya sibuk. Nggak akan kita dapat pengertian. Slide selanjutnya. Ini yang tadi kita bilang, slide selanjutnya lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan... Nah, kalau kita tidak pernah mau berespon tepat terhadap Tuhan, terus kita mau berjalan sendiri dengan kekuatan kita, kita pikir si iblis itu akan membuat kita tuh merasa kita mengerti semuanya karena kita anggap dalam hidup kita tuh kita banyak pencapaian. Sekolah kita tinggi mungkin, kita punya ini itu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu. Firman Tuhan katakan di Imamat 5 ayat 17. Saya bacain ya. Ya, silakan. Imamat 5 ayat 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Di Matius 12 ayat 36 boleh sekalian. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu apa-apa sebenarnya. Apa yang kita tahu itu cuman yang di hard copy doang. Kita cuman berespon berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Tanpa kita mau dipimpin Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa mengerti apa yang ada di soft copy-nya. Di laptop ini nih, nggak akan ngerti. Kita cuma terima apa yang sudah jadi print out doang. Yeah. Dan kita merasa pada saat kita udah ngelihat hard copy-nya, kita ngelihat seperti ini, kita rasa tuh kita udah ngerti seluruh dunia. Padahal enggak. Slide selanjutnya. Sorry, sebelum yang ini ada satu yang... Sorry, sebelum slide sebelumnya ada yang seluruh berkat rohani. Apa enggak? Saya ada satu yang saya tulis di sini mungkin enggak masuk ke situ. Seluruh berkat rohani, kelimpahan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perjanjian, sumpah, pengurapan, semua itu sudah Tuhan kasih ada di dalam kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu udah lengkap. Udah ada di dalam kita. Kristus itu adalah ya terhadap semua janji Allah. Jadi sebenarnya semua yang kita pengen capai, semua yang kita pengen kejar di dunia ini, sebenarnya semua itu udah ada. Semua udah ada di soft copy kita, di manusia roh kita. Cuman kalau kita nggak pernah bertumbuh dewasa ke arah Kristus, kita nggak akan pernah ngerti ini. Dan di slide, tadi yang ini, tadi firman Tuhan katakan, seringkali karena kita nggak tahu apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kita berespon dengan asal doang. Makanya itu yang firman Tuhan katakan,
Kalau kamu melakukan sesuatu karena kamu tidak tahu, kamu pun menanggung akibatnya. Tetap menanggung akibat walaupun nggak tahu. Kata-kata sia-sia yang kamu katakan pun, itu pun kamu harus mempertanggungjawabkan. Ya. Ini yang seringkali banyak orang hadapin karena dia tidak mengerti apa yang terjadi di soft copy-nya. Yang dia terima cuman hard copy, dia bilang, kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi? Mungkin kita sering dengar kata-kata ini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena dia nggak ngerti soft copy-nya, yang dia lakukan adalah, oh jangan-jangan nasib saya sial nih. Wah karena nasib saya sial, saya mesti datang ke orang yang ngerti untuk bagaimana merubah nasib sial saya nih. Entah dia datang ke orang pintar atau ke dukun dan segala macam. Ya. Padahal itu membawa kepada kesalahan yang lebih jauh lagi secara hukum Tuhan. Tapi Tuhan mau kasih kita kuasa pembalikan keadaan. Yang slide ini katakan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk membalikan keadaan. Yang tadi saya bilang, Tuhan maunya kita, kalau apa yang kita hadapin, realita kehidupan kita saat ini, nggak sesuai dengan yang kita mau, itu belum final. Saya mau bilang, kemarin kita ada ngomong di 2 minggu lalu, kalau ada saat ini kita yang mengalami mungkin masalah di finansial, masalah di hubungan, masalah di sakit penyakit, saya mau bilang itu belum final. Iya. Buat anak Tuhan, itu belum final. Tuhan mau kasih kepada kita kuasa untuk membalikan keadaan. Itu hard copy bisa diubah soft copy-nya sebenarnya. Iya. Kalau buat orang yang tidak kenal Tuhan, kalau untuk orang yang nggak ngerti soft copy itu bisa dirubah. Memang untuk merubah hard copy seperti ini susah, dia mesti coret-coret. Dia mesti tip X semua tulisan yang dia nggak suka. Tapi untuk orang yang mengerti soft copy-nya, sekali lagi, dia tinggal buka laptopnya, dia ubah setiap yang dia nggak suka, dia print out lagi. Dan ini yang Roh Kudus mau ajarkan hari ini. Ya. Slide selanjutnya. Kenapa? Makanya firman Tuhan katakan pada saat dia menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dia katakan gini, bertambah banyaklah, kuasailah bumi, taklukkan bumi. Yang Tuhan mau itu sebenarnya manusia itu mengerti dari soft copy-nya sampai ke hard copy-nya. Cuma sekali lagi kuasa untuk menciptakan itu, imago Dei itu, turun kualitasnya saat manusia jatuh di dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa yang seharusnya dia bisa merubah dari soft copy jadi hard copy, dia harus merubah yang di hard copy doang. Makanya dia bilang pada saat manusia jatuh dalam dosa, dia hidup di tanah terkutuk. Dia harus mengusahakan segala sesuatunya dengan susah gitu loh. Ya karena udah jadi hard copy-nya gitu loh maksudnya. Kita kan selama ini belajar ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu kan sebenarnya kita turun frekuensi ya. Turun frekuensi. Dan di frekuensi bawah itu, iblis tuh kayak memberikan selubung kepada manusia ini sehingga kekuatan untuk yang tadi kita mengubah soft copy-nya itu kayak ditutup gitu loh. Betul. Benar gak? Betul. Ya, jadi makanya kenapa firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan pikiran kita. Kenapa Tuhan bilang pada saat kita terima Tuhan, letakkan hidup kita di atas mezbah. Kenapa firman Tuhan katakan pada waktu kita terima Tuhan, hidup kita tuh bukan milik kita lagi. Ya. Cuman kalau kita udah terima keselamatan, kita tetap merasa diri kita yang paling tahu segalanya. Lihat deh, hidup kita pasti akan alamin turbulence demi turbulence. Tapi setan akan buat, si iblis atau dunia akan buat seakan-akan kita punya solusi. Dia akan tawarkan solusi-solusi singkat. Kalau kita ada masalah finansial, lebih cepat udah berhutang aja. Atau cari aja koneksi. Atau kalau kita misalnya ada masalah hubungan, ya udah coba datang aja ke psikolog atau apa. Daripada dia berusaha mencari akarnya, apa kata firman Tuhan, kebanyakan orang berusaha cuma cari jalan pintas doang. Yeah. Nah kebenaran yang kedua yang kita mau belajar, yang setelah kita dapat pengertian yang tadi, kalau pengertiannya adalah kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan itu, kita bisa mengaktifkan firman Allah. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 2-3 katakan bahwa pada saat awal penciptaan itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada saat roh Allah bertemu dengan firman Tuhan, terjadi kuasa penciptaan. Memang karena dia creator. Ya. Dan sebenarnya di dalam kita kan ada Roh Kudus itu sebenarnya. Iya. Cuman sekali lagi, kalau kita hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus, kita nggak akan alamin itu. Kuasa penciptaan itu nggak akan maksimal seperti yang Tuhan mau.
Kalau kita lihat di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama pada waktu orang megang orang yang sakit kusta, orang itu akan dibilang najis. Dia harus membersihkan dirinya, mentahirkan dirinya. Tapi di perjanjian baru kita ngelihat pada saat Tuhan Yesus ketemu orang yang sakit kusta, yang kusta sembuh. Ketika Tuhan Yesus pegang orang mati itu bisa bangkit gitu loh. Dan roh Tuhan Yesus itu, roh Tuhan ini ada di dalam kita. Kalau kita benar-benar hidup satu frekuensi dengan Tuhan, kuasa itu pun ada di dalam kita sebenarnya. Tapi seringkali kita menyepelekan akan kuasa, maka yang Tuhan udah berikan di dalam kita ini, kita lebih percaya apa kata dunia, kehebatan yang ditawarkan oleh dunia, teknologi yang ditawarkan dunia, padahal apa yang Tuhan berikan di dalam kita, roh ini yang lebih besar daripada apapun ini membuat kita sebenarnya bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan keajaiban seperti yang terjadi, yang makanya kenapa firman Tuhan katakan gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan mengusir setan, mereka akan menumpang tangan dan orang itu akan sembuh. Ada kuasa yang bisa mengalir. Tapi orang ini harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia harus menghormati roh yang ada di dalam dia, yaitu Roh Kudus ini, roh Tuhan ini. Tapi kalau kita tidak pernah mau dipimpin sama dia, kita nggak akan bisa mengaktifkan firman Allah. Akibatnya, karena kita nggak bisa mengaktifkan firman Allah, kita bingung. Katanya, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya dia, kita sudah sembuh. Tapi kenapa kita memperkatakan firman ini, kita nggak ngelihat terjadi perubahan. Akhirnya di sini kita ngelihat si iblis itu mengambil kesempatan di sini. Kalau saya bilang, saya pernah ngobrol sama Bro Hendy juga atau mungkin dengan beberapa teman di tempat ini. Semua materi di dunia ini dibuat dari firman Allah. Contohnya, kalau saya bilang sama teman-teman, contohnya kertas ini materi unsur dasarnya apa? Mungkin teman-teman bilang, oh itu dibuat dari kulit kayu. Unsur terkecil dari kulit kayu apa? Mungkin dibilang, oh itu sel kayu atau atom-atom dan segala macam. Tapi paling kecil atom apa? Kan firman Allah. Ya. Karena Tuhan berfirman, makanya ada pohon, ada kayu yang bisa dipakai untuk jadi kertas gitu loh. Ya. Begitupun kalau saya mau bilang unsur pembentuk karpet ini apa? Kan firman Allah juga sebenarnya. Walaupun kita bilang ini dari kain itu dari kapas lah, dari benang wol lah dan segala macam. Tapi yang menciptakan itu ujungnya semua sebetulnya firman Allah yang membentuk. Sebenarnya kita anak Tuhan punya kuasa untuk mengaktifkan firman Allah. Contohnya, air yang ada di tangan saya ini pun unsur dasarnya adalah firman Allah. Pada saat misalnya saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang minum air ini, dia akan diberkati. Dia akan mengalami kesembuhan, dia akan mengalami Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Karena yang mengaktifkan, karena unsur dasarnya firman Allah. Iya. Pada saat kita memperkatakan itu, kita lagi sepakat dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yes. Tapi bisa nggak si setan, dukun, make cara yang sama? Bisa kan? Kita ngelihat dukun pun juga bisa pakai air, dia bacain jampi-jampi, dia doa-doain, terus dia kasih minum ke orang kan? Iya. Sebenarnya metode yang sama yang mereka pakai. Kan dari awal si setan pengen jadi seperti Tuhan. Iya. Jadi semua cara yang dia pakai sebenarnya semua mencuri caranya Tuhan, cuman dia twisting aja sebenarnya, dia plesetin aja. Untuk kepentingannya dia. Untuk kepentingan dia. Ketika kita bilang kalau anak Tuhan, dia bisa mengaktifkan apapun kalau hidupnya dipimpin Roh Kudus ya. Iya. Bukan dipimpin oleh roh yang lain, bukan dipimpin oleh itu catatannya. Kenapa? Itu catatannya. Catatannya, makanya kenapa firman Allah katakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Syarat dari apapun harus penundukan kita kepada Allah dulu. Hidup kita dipimpin Roh Kudus dulu, itu yang penting pertama. Anak Tuhan bisa mengaktifkan setiap firman sebenarnya. Makanya kenapa kalau kita lihat, kenapa waktu Paulus kita tahu sapu tangannya dia, bahkan ketika orang megang itu orang-orang bisa ngalamin manifestasi kesembuhan. Karena hidupnya Paulus ada di dalam hadirat Tuhan, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Yeah. Paulus itu. Tapi si setan, dia akan twisting semua, dia akan pakai benda-benda. Misalnya contohnya dukun misalnya, dia pakai benda ini.
Orang-orang yang mau cari jalan pintas, nggak pernah mau cari kenal Tuhan, dia datang ke dukun atau orang pintar siapapun, apapun itu sebutannya. Dia akan bilang, Pak tolong dong, hidup saya sial terus nih, boleh nggak saya dapat barang-barang yang bisa, kalau saya pakai itu bisa bikin saya lebih kaya. Setan kerjanya menipu, mencuri, membunuh, membinasakan kan? Iya. Yang dia lakukan, setan itu, dukun itu nggak bisa mengaktifkan firman Allah. Karena yang bisa mengaktifkan firman Allah cuman anak Tuhan doang, Roh Kudus doang, Roh Allah doang. Iya. Yang dukun ini lakukan apa? Benda ini dia masukkan oleh roh jahat yang dia masukkan. Makanya selalu dibilang hati-hati lo barang yang kalau lo terima atau jimat itu ada isinya. Pada saat orang terima benda yang dibilang benda bertuah ini, terus kesannya benda itu bertuah, padahal kan sebenarnya benda ini udah diisi oleh roh-roh jahat oleh si dukun itu. Jadi kesannya benda itu hebat. Padahal sebenarnya yang lagi dilakukan adalah penipuan. Anak Tuhan sebenarnya punya kuasa tanpa perlu mengandalkan roh jahat. Roh yang di dalam kita udah lebih besar dari apapun. Tuhan mau ajarin kita berkuasa terhadap apapun sebenarnya. Sebenarnya di slide selanjutnya Matius 18 ayat 18 The Message. Boleh tolong bantu aja. Matthew 18 verse 18 The Message. Take this most seriously. A yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven. What you say to one another is eternal. I mean this. Yes. Jadi di sini ini yang dijadiin buat judul hari ini ya, bahwa apa yang kita lakukan kalau dengan pengertian itu tuh unlock apa yang ada di surga sebenarnya. Dan Tuhan memang mau kita ini, makanya dibilang tubuh Kristus. Selama kita menjadikan Kristus sebagai kepala, tubuh ini ngikutin apa yang kepala mau. Yang terjadi itu adalah apa yang di surga terjadi di bumi juga sama. Di surga itu connect. Kita itu seperti kita nih yang bilang kita tubuh Kristus yang berfungsi, kita ini seperti kayak portal sebenarnya. Yang menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kalau kita ngerti. Dan kalau kita mengerti, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun. Kita sadar, kita gak akan main-main, gak akan sembarangan dengan hidup kita. Aset yang terbesar Tuhan kasih buat kita itu adalah firman Tuhan sebenarnya. Pada saat dia kasih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya dia kasih ini kunci untuk merubah, membuka segala sesuatu. Firman Tuhan itu bisa untuk menyembuhkan, bisa untuk melakukan segala macam. Begini maksud saya, seperti penyanyi pakai mic untuk bernyanyi, seperti koki pakai pisau untuk untuk memasak. Tuhan itu memakai firman-Nya sebenarnya untuk melakukan apapun sebenarnya. Firman-Nya itu adalah tools yang Tuhan pakai sebenarnya untuk memberikan kita kehidupan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk apapun. Firman-Nya ini sebenarnya yang mau dia kasih ke kita. Kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan, kita lagi belajar bahasa program untuk yang tadi saya bilang. Kalau kita mengerti bagaimana edit soft copy-nya, hidup kita pasti benar-benar ngalamin kelimpahan. Karena dibilang gitu, yang Tuhan mau adalah aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi hidup dalam kelimpahan itu Tuhan gak mau cuman kasih ke kita bim salabim. Tuhan mau kita belajar, berjalan sama dia. Mau dewasa, mau bertumbuh dewasa di dalam dia. Sama seperti kayak semua orang tua maunya juga mewariskan hartanya ke anaknya. Tapi kan harta itu nggak bisa main diwariskan begitu aja. Dia mau anaknya benar-benar sekolah, belajar, bertumbuh. Sehingga harta yang diwariskan itu benar-benar bisa berguna gitu. Benar-benar nggak habis begitu aja. Seperti yang Willy suka cerita tentang bisnis ya. Yang orang tua mau mewariskan bisnis kepada anaknya. Betul. Slide selanjutnya. Nah, tadi waktu kita melakukan tadi mengaktifkan firman, sadar bahwa seluruh tindakan kita adalah tindakan iman. Hasil tindakan iman kita ini adalah hasil mendengar. Mendengar siapa nih? Tindakan iman, yang iman kan timbul dari pendengaran. Iman yang kita dengar ini mendengar siapa? Kalau imannya kita pakai untuk mendengar dunia, jadilah iman yang salah. Tapi kalau tindakan iman ini kita hasil dari mendengar
Roh Kudus yang ngajarin kita lewat firman ya, kita akan melakukan tindakan iman yang tepat. Nah, tindakan iman ini seringkali banyak disebutkan oleh orang tuh bahasanya tindakan profetik, tindakan iman. Cuman banyak orang itu membuat, iblis itu banyak orang bikin banyak orang tuh berada di zona ketidaktahuan, sehingga terjebak di zona kutuk. Tahu nggak teman-teman bahwa tindakan kita apapun itu, sadar nggak sadar, itu adalah tindakan iman. Kita ngerti nggak ngerti, itu semua tindakan iman. Itu di slide di depan dikatakan gini, profetik berasal dari kata profet atau nabi. Berdasarkan terjemahan dari dictionary Webster itu dikatakan itu artinya adalah seseorang yang mengucapkan wahyu yang diilhami secara ilahi. Jadi ini adalah perkataan nabi. Di zaman perjanjian lama, nggak semua orang bisa jadi nabi karena saat itu Tuhan Yesus belum mati buat seluruh umat manusia. Yang bisa jadi nabi itu orang-orang pilihan yang memang Roh Tuhan bisa ada untuk orang itu. Spesifik person aja yang bisa mendengar, menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya. Tapi di perjanjian baru, pada saat kita sudah terima Tuhan, Roh Tuhan itu ada sebenarnya di dalam setiap kita semua sebenarnya. Ya. Yohanes 16 ayat 13-14 katakan, boleh tolong bantu bacain. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, slide selanjutnya lagi, Yohanes 6 ayat 63. Ada nggak? Ada ya? Oke. Jadi setiap kita yang udah ada Roh Kudus di dalam kita, setiap kita tuh seharusnya menyampaikan perkataan-perkataan yang Tuhan kasih di dalam roh kita. Cuman kita udah pernah belajar di sini dari fellowship sebelumnya tentang tubuh, jiwa, dan roh ini, bahwa masing-masing punya caranya untuk menangkap apa yang Roh Kudus kasih. Itu roh kita harus, manusia roh kita harus wake up dulu. Kita harus menangkap dengan iman. Iman itu adalah organ yang sudah Tuhan taruh di dalam roh kita. Sama seperti di jiwa Tuhan taruh ada logika, di tubuh Tuhan taruh ada otot. Masing-masing punya cara untuk belajarnya, untuk mengembangkannya. Di tubuh otot itu harus dengan olahraga, logika harus belajar. Iman itu harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat, revelation, pewahyuan. Nah, hikmat ini, jadi kalau kita memang mau mendengar suara Roh Kudus, yang harus ada di dalam kita, itu harus ada punya sifat yang takut akan Tuhan. Keputusan kita yang takut akan Tuhan ini, membuat Tuhan bisa memberikan kepada kita pewahyuan demi pewahyuan, sehingga kita bisa melakukan tindakan dalam ketepatan. Saya mau bilang sama teman-teman seperti ini, tentang tindakan profetik ini, tentang tindakan iman ini. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini sehingga seakan-akan tindakan profetik ini hanya milik denominasi tertentu dalam gereja saat-saat ini. Sekarang perkataan profetik tuh kayaknya agak-agak dinegatifkan gitu. Kayaknya konteksnya kalau udah ngomong profetik ini kayaknya nggak semua orang bisa terima gitu loh. Seakan-akan kayaknya ini udah sesuatu yang radikal, aneh, radikal dan nggak bisa dimengerti. Saya mau kasih tahu sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan profetik itu kalau dengan ilustrasi seperti ini, saya makanya sampai bawa ada laptop ini seperti ini, biar teman-teman ada gambaran. Semua yang ada di alam tubuh kita, alam materi ini, itu semua udah jadi hard copy seperti ini. Kita terima seperti begini. Sekali lagi, hard copy, ada soft copy-nya. Ada soft copy-nya. Untuk orang yang gak kenal Tuhan, dia cuma orang yang terima keadaan begitu aja. Dia terima keadaan, dibilang dunia pandemi, ya udah memang mau apa kata. Dia tiba-tiba kena dalam hidupnya kena resesi, ya udah memang itu apa kata. Dia nggak ngerti dalam hidupnya dia ngalamin itu.
Pokoknya dia nggak bisa, ya udah terima nasib istilahnya dia bilang. Itu udah takdirnya dia. Buat anak Tuhan nggak ada sebenarnya. Kalau ada hard copy, sekali lagi, ini sebelum jadi hard copy, ada soft copy-nya dulu di dalam laptop ini. Kalau kita yang nggak ngerti bagaimana mengedit soft copy, kayak tadi saya bilang sama Bro Hendy, kita nggak suka dengan tulisan ini, kita kan akan coret-coret ini. Kita akan coret-coret ini, kita akan berubah apapun isinya dengan yang kita tahu. Ini contohnya kalau misalnya, kalau kita bilang, tadi misalnya kita ngalamin masalah finansial, itu udah jadi hard copy tuh, karena kita nggak mengerti berjalan dalam berkat, kita ngalamin masalah finansial, kita bilang, waduh kenapa ya orang lain ada yang sukses, kenapa hidup saya ngalamin jatuh bangun terus. Kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, kita akan berusaha mengatasi hard copy finansial kita itu dengan coret-coret hard copy-nya, dengan cara misalnya dia mau berhutang, atau dia misalnya ngandelin segala cara yang duniawi tawarkan. Semua yang dunia tawarkan. Ya. Tapi kalau kita ngerti bahwa ada tindakan fisik juga untuk mengedit soft copy-nya, firman Tuhan katakan gini, kalau kamu rasa susah, justru di saat itu kamu harus menabur. Kalau kamu rasa hidupnya lagi berkekurangan, makanya kamu mesti memberi. Banyaklah semakin memberi. Ketika kita menabur atau memberi, itu kan tindakan iman sebenarnya. Itu pun tindakan profetik. Yang Tuhan lagi mau ngomong gini, kalau kamu pengen hard copy-nya berubah, realita kamu berubah, rubah yang di dalam dulu, soft copy-nya kamu berubah dulu. Kalau di dalamnya kamu aja mentalnya masih mental miskin, nggak heran realita kamu tetap adalah kemiskinan. Tindakan iman itu adalah seperti kayak gini. Tadi kalau saya pegang ini, saya coret-coret ini dengan bolpen atau tip X, itu kan tindakan fisik. Ya. Tindakan iman yang mengerti, yang Tuhan mau ajarkan. Ketika kita ngerti di sini ada file Excel untuk atau PowerPoint untuk merubah ketikan itu, kita kan akan ngetik-ngetik ini juga nih. Akan ngetik-ngetik laptop kan. Ya. Nah pada waktu kita ngetik laptop ini kan tindakan fisik juga sebenarnya. Tapi tindakan yang dilakukan dengan pengertian. Oke. Pada saat kita menabur, pada saat kita misalnya kita lagi ada keributan dengan orang. Kenapa Tuhan katakan kalau kamu ribut, cepat-cepatlah beresin. Siapa yang ini minta maaf. Lepaskan pengampunan. Datang dan minta maaf. Lepaskan pengampunan pun itu sebenarnya tindakan profetik sebenarnya. Itu pun tindakan iman. Jadi seperti tindakan pembalikan keadaan ya. Tindakan pembalikan keadaan. Sebenarnya yang dilakukan adalah seperti kita ngetik ini nih. Jadi sebenarnya ada tindakan yang secara fisik yang kita lakukan. Tindakan secara fisik kita lakukan. Kita bukan cuma mengawang-awang, bukan cuma klaim firman Tuhan, nggak bukan bisa, cuma perkataan ya. Begitu aja. Betul. Ya contohnya kayak gini. Ini hard copy-nya. Kita mau berubah. Ya. Kalau kita nggak pernah mau lakukan ada tindakan fisik untuk mengedit soft copy yang ada di sini, hard copy-nya nggak akan pernah bisa berubah. Tentu kita harus merubah dulu. Ini yang dinamakan tindakan iman. Cuman si iblis itu nggak mau. Kita ngerti bagaimana untuk mengedit file soft copy yang ada di sini. Ini yang dibilang, kenapa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Si iblis itu berusaha, dia yang mengendalikan soft copy-nya. Iblis dan dunia ini dia yang pengen mengendalikan ininya. Sehingga anak Tuhan yang tidak pernah mengerti bagaimana melakukan tindakan iman, dia terima. Saya mau kasih tahu ke teman-teman. Contohnya pada saat kita lagi menyembah Tuhan, kita ngangkat tangan. Ini pun tindakan profetik sebenarnya. Tindakan kita berserah sama Tuhan. Kalau kita ngerti. Tapi ada salah satu contoh tindakan profetik, tindakan iman, contohnya kayak perjamuan kudus misalnya. Kadang-kadang orang ada bilang gini, katanya perjamuan kudus ini tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kan padahal ini cuma anggur dan roti doang. Iya. Apa yang dimaksud pada saat waktu kita makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan ini? Sebenarnya itu adalah tindakan iman di sini. Yang kita lakukan, kita menerima apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan sebenarnya. Kita melakukannya secara soft copy-nya ini. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kamu melakukannya tidak dengan pengertian, yang datang bukan berkat, tapi yang datang adalah mendatangkan kutuk.
Itu yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita berusaha mau melakukan tindakan iman atau tindakan profetik, tapi tidak dengan pengertian, itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau edit Excel nih di sini, tapi kita nggak ngerti bagaimana untuk ngetik-ngetik Excel, contohnya anak kecil. Anak kecil ketika berusaha untuk ketik-ketik Excel yang ada di laptop ini, karena dia nggak ngerti bagaimana programnya, bagaimana untuk masukin rumusnya, yang ada dia asal pencet, yang ada bukannya ketikannya benar, yang ada malah bikin error, malah bikin filenya berantakan. Sehingga karena filenya berantakan, yang di print out juga berantakan. Makanya sebenarnya kenapa tindakan iman ini, kayak contoh baptisan. Orang-orang suka mempertanyakan gini, sampai orang mempeributkan baptisan ini, perlu nggak sih baptisan ini? Selam atau percik. Selam atau percik, udah itu masalah baptisan perlu atau nggak perlu. Bukannya kalau kita udah terima Tuhan, baptisan ini ya kan saya udah terima Tuhan, apa bedanya? Sebenarnya pada waktu kita melakukan baptisan, kita kan bilang kita menjadi satu dalam kematiannya dan dibangkitkan, mengalami kuasa kebangkitan dia. Kalau kita ngerti baptisan pun juga sama, kita lagi melakukan edit secara soft copy-nya ini. Ya. Dengan pengertian. Tapi kalau yang nggak ngerti baptisan itu kan dia cuma berenang doang, ikut-ikutan doang. Kalau orang yang mengerti ketika dia habis baptisan, dia akan ngalamin kehidupan yang benar-benar udah mati untuk dirinya sendiri dan dia hidup untuk Kristus. Dia mau dipimpin Roh Kudus akan ajarin bagaimana caranya untuk mengedit soft copy-nya ini. Sehingga hidup dia akan ngalamin kemenangan demi kemenangan. Karena kalau kita mengerti bagaimana ngetik soft copy-nya ini dengan benar, hard copy-nya tuh pasti akan yang benar semua. Tapi kalau kita nggak pernah ngerti bagaimana untuk mengetik soft copy-nya, kita cuma akan jadi orang yang terima apa adanya doang. Oke. Dan semua kenyataan yang kita ngelihat, realita yang terjadi, kenapa kita bisa ngalamin keadaan seperti kayak begini? Karena banyak sekali orang yang soft copy-nya dia tidak ngerti, hidup dia dipimpin oleh ketidaktahuan, dipimpin oleh dunia ini, akhirannya terbentuk realita-realita yang dibilang, makanya dibilang kesudahan dunia ini dengan segala keinginannya adalah kebinasaan. Karena semua yang manusia lakukan ini, dia nggak ngerti soft copy-nya, akhirnya hard copy-nya semua berantakan semua. Tapi Tuhan bilang, walaupun bumi bergoncang, gunung beranjak, Tuhan katakan, goncangan pasti terjadi, tapi untuk orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau diajarin bagaimana soft copy-nya bekerja, walaupun terjadi goncangan, untuk anak Tuhan pasti terjadi peluputan. Karena punya realita yang berbeda. Iya, iya. Ya. Ini adalah tindakan iman sebenarnya. Jadi di kehidupannya kita tuh kalau mau dibilang, segala sesuatu tindakan yang kita lakukan, sebenarnya itu semua tindakan iman. Semuanya Dan tindakan iman. Jadi tindakan iman itu adalah sebetulnya apa yang suka kita bicarakan tentang tindakan profetik. betul, kadang-kadang orang membatasi tindakan profetik itu hanya di dalam benda atau apa. Padahal luas sekali, bahkan pada waktu kita mengucap syukur pun itu tindakan iman. Oke. Waktu keadaan kita realita tidak baik-baik aja. Kenapa Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal? Karena kita lagi bilang, keadaan mau terjadi apa, tapi realitas saya bukan keadaan yang tentukan, realitas saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Maksudnya adalah apa kata Tuhan adalah, misal gini, Bro Hendy boleh ngasih ke saya hard copy, tapi saya, kalau saya nggak suka hard copy ini, saya punya kuasa untuk mengedit hard copy-nya, soft copy-nya. Saya bisa berkata buruk kepada Willy misalnya. Willy punya kuasa untuk meng-cancel itu dari... Saya punya kuasa, saya bisa nggak terima. Bukannya saya mengignore keadaan ya, denial terhadap keadaan, tapi memang Tuhan udah kasih kita kuasa untuk membalikan keadaan. Kenapa dikatakan anak Tuhan harus berdoa bagi kesejahteraan satu kota? Tuhan lagi bilang kuasain soft copy-nya supaya hard copy-nya yang terjadi di kota di mana kamu tempatin itu adalah kota yang penuh damai sejahtera, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Walaupun misalnya kondisi tidak baik-baik aja, pilihlah untuk berkata yang tepat. Itu pun tindakan iman sebenarnya. Jadi hari ini buat teman-teman, satu take away yang saya kalau mau ambil satu hal di malam ini, sebenarnya segala sesuatu apa yang kita lakukan, kayak contoh kita tiap hari berdoa atau bagaimana, itu sebetulnya powerful ya. Semuanya itu tuh mengikat apa yang ada di surga itu manifestasi ke bumi. Tapi iblis membuat kita nggak sadar ini, sehingga apapun yang kita lakukan akhirnya bukannya mendatangkan kerajaan sorga. Kan Tuhan bilang,
Setiap perkataan sia-sia harus kamu pertanggungjawabkan. Ya. Kalau kamu melanggar hukum Tuhan, walaupun kamu nggak tahu pun, kamu harus menanggung akibatnya. Waktu kita misalnya contohnya, kita berkata-kata yang negatif. Ya. Itu pun tindakan iman sebenarnya buat saya. Tapi waktu dia misalnya untuk sok keren misalnya, dia misalnya ngobat-ngobatan, ambil terlibat dalam narkoba, itu pun tindakan iman buat saya. Ya. Tapi karena dia nggak ngerti, dunia kan bilang kalau orang yang melakukan itu sesuatu yang keren kan. Tapi dia nggak tahu dia lagi melanggar hukum Tuhan. Karena kenapa? Karena tubuh ini adalah bait sucinya Tuhan. Dia nggak tahu bahwa dia sebenarnya nggak berkuasa atas tubuh ini. Tapi si iblis membuat seakan-akan dia yang punya tubuh ini dan dia merusakkan semua yang Tuhan udah kasih. Sejak saya tahu kebenaran ini, Will, semua kata-kata yang negatif, contoh. Kalau dulu, kalau kita menghadapi masalah, biasa keluar kata-kata apa? Mampus deh. Bener Perkataan kan? mampus itu pun Ya. juga sebenarnya tindakan Jadi, iman sebenarnya. Sejak saya tahu kebenaran ini, Will, saya udah mulai. Semua itu tuh kata-kata negatif apapun itu yang nggak berguna, semua tuh saya kikis habis. Ya. Itu salah satu mungkin apa yang saya dapat gitu loh. Jadi sebenarnya tindakan profetik ini, tindakan iman ini sebenarnya luas. Ya. Cuman memang beda tipis antara kita melakukannya dengan pengertian dan tidak dengan pengertian. Kalau kembalikan keadaan juga salah satu bagian dari itu ya. Saya bisa berpura-pura di depan Bro Hendy nih, kayaknya saya ngerti Excel nih, ketak-ketik. Kelihatannya hebat ngerti. Iya. Tapi firman Tuhan katakan ngeceknya dari mana? Dari buahnya aja kamu lihat. Iya. Kalau saya cuman pura-pura doang, hasil print outnya bener nggak? Nggak bener. Kalau orang lakukan tindakan iman atau tindakan profetik itu tidak karena Roh Kudus, tidak dengan pengertian, lihat, mau dia lakukan tindakan iman kayak apapun itu nggak akan membawa buah yang benar. Tapi kalau memang itu dibawa oleh Roh Kudus benar-benar dalam ketepatan, ngetiknya benar-benar dengan pengertian, hasil print outnya pasti benar. Nah, tindakan iman sekali lagi, iman itu kan timbul dari pendengaran. Jadi waktu kita melakukan tindakan, itu tindakan yang hasil dari kita mendengar. Maka kenapa Tuhan katakan perhatikan cara kita mendengar. Kita mendengar siapa yang kita dengar? Yang benar itu tindakan iman itu adalah kita dikasih tahu sama Roh Kudus. Ya. Nah, cuman untuk kita dapat informasi ini, informasi dari Roh Kudus, kita itu mesti memilih benar-benar menghormati dia. Kita mesti mau memilih jadi orang dalamnya dia, menjadi orang yang benar-benar menghargai dia. Yakobus 2 ayat 20 berkata, Yakobus 2 ayat 26 ya. Yakobus 2 ayat 26. Oke, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi memang setiap kita harus melakukan tindakan iman. Seperti Tuhan udah taruh, sekarang saya bilang sama teman-teman, Tuhan udah kasih semua berkat soft copy-nya itu ada di dalam laptop ini. Sekarang yang kita mau apa? Kita mau dapat dari Tuhan apa? Perjanjian. Kita mau dapat dari Tuhan apa? Pengurapan. Mau dapat dari Tuhan apa? Sumpah dari Tuhan. Semua Tuhan udah taruh di dalam Kristus, udah bulat lengkap semua. Semua yang ada di kerajaan Allah, semua udah ada di dalam laptop, di dalam manusia roh kita. Iya. Sekarang yang jadi pertanyaannya bagaimana sekarang yang ada di laptop ini bisa ke print out kan? Bisa dimanifestasi. Kita mau nggak mau mesti belajar buka programnya. Iya. Makanya kenapa sekali lagi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita nggak pernah mau belajar, semua file itu cuma kesimpan di laptop doang. Akhirannya realitanya bertentangan dengan apa yang Tuhan janjikan. Slide selanjutnya. Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jelas ya, pada waktu kita melakukan tindakan iman, kalau bukan berdasarkan iman, yaitu iman yang benar, timbul dari pendengaran akan firman, timbul dari perkataan Roh Kudus, itu dosa. Dosa itu akhirnya mendatangkan kita ada di zona kutuk. Slide selanjutnya. Pasukan Tuhan. Kenapa setiap kita harus mengerti tindakan iman ini? Karena kita ini pasukan Tuhan. Slide selanjutnya.
Keluaran 12 ayat 41 berkata gini, mungkin ada yang mikir kita pasukan Tuhan dari mana? Ini udah pernah kita bahas juga sih sebenarnya di fellowship sebelumnya, ini cuma nanti ini untuk recall aja. Ya. Keluaran 12 ayat 41 berkata sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Yang keluar dari Mesir ini kita tahu yang itu berbagai macam orang. Sama seperti yang ada saat ini. Ada anak kecil, ada orang gede, ada orang tua, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Dan semuanya Tuhan katakan itu adalah pasukan Tuhan. Semua yang ada di sini yang Tuhan sudah keluarkan dari kehidupan yang lama, dari cara hidup yang lama, dari kegelapan dunia, Tuhan katakan semuanya adalah pasukan Tuhan. Mungkin kita bilang, saya nggak mau jadi pasukan. Yang tentuin bukan kita. Kita ini ciptaan. Kalau pencipta kita udah bilang kita ini pasukan, ya kita ini pasukan. Ya. Kan lucu kalau misalnya saya bikin meja ini. Saya bilang, kamu itu meja. Terus si meja ini bilang, saya bukan meja. Saya ini gelas, misalnya si meja ini bilang, kan lucu sebenarnya. Si meja ini kagak ngerti. Yang menentukan siapa kita bukan kita, tapi pencipta kita bilang kita ini siapa. Dan pencipta kita bilang kita ini adalah pasukan dia. Mazmur 144 ayat 1. Mazmur 144 ayat 1 dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ini yang Tuhan mau ajarin kepada kita. Tangan kita Tuhan mau latih. Ini yang dia mau latih buat kita tuh melakukan tindakan iman sebenarnya. Kita harus mengerti bagaimana untuk kuasain semua yang ada di soft copy ini. Karena bagian kita yang harus membawa kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah menang buat kita, sebenarnya hidup kita tuh bukan peperangan sebenarnya. Hidup kita itu bukannya pergumulan demi pergumulan, tetapi harusnya kemenangan demi kemenangan, proses belajar demi proses belajar. Makanya bayangin kalau tadi saya bilang setiap kita di sini ngerti bagaimana untuk edit soft copy yang ada di laptop ini. Wah, betapa dahsyatnya dunia ini, satu dunia mengalami kemenangan. Makanya sadari siapa kita di dalam Tuhan. Pelajari bagaimana Tuhan bergerak dalam hidup kita. Baru kita mengerti bagaimana kita memakai setiap otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah kasih. Efesus 6 ayat 11 bilang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat ini sekali lagi bahasa aslinya adalah metode cara berpikir. Si iblis itu sekali lagi dia peperangannya sebenarnya adanya di sini. Si iblis sekali lagi dia akan membuat setiap kita nggak pernah mengerti bagaimana mengedit soft copy-nya. Dia akan membuat kita udah terima aja ini hard copy-nya. Ngapain kamu pusing-pusing belajar kebenaran firman lagi? Lebih gampang juga kamu udah terima aja, terima jadi. Ya. Emang kita lebih enak begitu ya, kalau ada tugas ada apa kayak kita waktu sekolah ya, kalau ada yang bisa ngerjain PR kita ya udah terima aja. Tapi itu benar-benar bikin kita bego, benar-benar bikin kita goblok, nggak pernah tambah pinter. Tuhan justru maunya kita ngerti, dia mau ajarin. Makanya kenapa Roma 12 ayat 1-2 bilang berubahlah oleh pembaharuan cara berpikir kita. Maksudnya cara berpikir kita mulai berubah. Kalau selama ini kita cuma terima nasib, terima hard copy doang, mulai sadar bahwa ada yang namanya soft copy. Dan bukan cuma sadar soft copy-nya itu bagus, belajar untuk bagaimana mengoperate soft copy itu. Yeah. Jadi bukan cuma kita ngomong tentang Microsoft Excel itu bagus atau Photoshop itu bagus. Belajar bagaimana caranya menggunakan Photoshop itu maksud saya. Nah semua itu Tuhan mau ajarkan. Kelemahan pasukan itu adalah tidak punya pengertian dan malas. Kalau kita bilang kita semua di sini pasukan. Saya pernah bilang, kalau semua di sini kita sadar kita ini pasukan, tiba-tiba kemasukan ada maling ke sini. Kalau semua di sini pasukan yang benar-benar dilatih dengan kuat, ada maling masuk ke sini, yang ada tuh maling digebukin. Tapi kalau pasukan di sini pasukan yang nggak pernah mau dilatih, apalagi dia nggak sadar diri dia pasukan, begitu masuk maling malah semuanya pada kabur, pada takut. Begitupun yang terjadi sebenarnya kalau kita sadar kita ini pasukan Tuhan, kita ini mau dididik sama Tuhan, apapun keadaan datang dalam hidup kita, iblis mau bilang kamu nggak inilah atau ngalamin masalah. Berbagai macam masalah di dunia ini, kita bisa bilang, kita bisa tolak keadaan itu, kita bisa tengking, kita bisa usir di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa hard copy itu belum final. Gua nggak suka kok dengan hard copy-nya,
Kalau kita ngerti bagaimana edit soft copy-nya, sekali lagi, nggak ada masalah. Saya mau ajak semua teman-teman di sini. Kemarin saya ada bilang ngobrol sama teman-teman di Komsel, saya bilang gini, kalau aja kita mau melakukan 1% setiap hari, kita mau belajar 1% setiap hari, kita tetapkan hati kita, Tuhan, Roh Kudus, ajari saya. Sekarang saya sadar bahwa Tuhan kasih saya kuasa untuk membalikan keadaan. Saya mau belajar, Tuhan ajari saya mencintai apa yang ilahi, Tuhan. Ajari saya, 1% aja kita sediakan waktu buat Tuhan. Setiap hari 1%. Besokannya tambahin lagi 1% jadi 2%. Besok tambahin 3%. Dalam 1 tahun, kita akan mencapai progres 360%. Tapi kalau setiap kita malas, hari ini kita on fire. Hari ini teman-teman dengar ini terus akhirnya teman-teman bilang, wah bener juga ya. Hidup kita bisa berubah nih. Tapi besokannya teman-teman males. Males 1%. Namanya orang udah males, bilangnya gini, udah gak mau lakukan hari ini, besok-besok aja. Besokannya malesnya jadi 2%. Besokannya lagi males jadi 3%. Yang ada dalam 1 tahun kemunduran itu 360%. Saya mau ngomong jangan biasain tuh kebiasaan yang males, hati yang beku. Kalau hati kita udah kayak mulai rasanya jauh dari Tuhan, cepet-cepet kejar Tuhan lagi. Minta sama Tuhan, Tuhan ajarin saya lagi bagaimana saya mengerti bagaimana untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Pasti hidup kita jadi kepala dan bukan ekor. Orang kita bisa ngerti bagaimana edit soft copy-nya kok. Ya. Dan Tuhan mau ajarin ini. Nggak bakalan hidup kita meminta-minta, Tuhan bilang. Orang kamu ngerti bagaimana edit soft copy-nya, pasti hard copy-nya sesuai dengan apa yang kamu ketik. Tapi kalau kamu hidupnya nggak pernah mau belajar, firman Tuhan bilang kalau kamu malas, di kitab Mazmur atau Amsal tuh bilang, kemiskinan datang menyerbu seperti tentara. Karena kamu malas. Roma 8 ayat 14 bilang, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Gak semua orang yang datang ke gereja mau dipimpin roh Allah kok. Ada orang yang datang ke gereja cuman karena ya pengen datang aja atau gak enak karena undangan atau apa. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita datang ke ibadah, karena benar-benar ada kerinduan mau dipimpin roh Allah. Tuhan bilang kamu adalah anak Allah. Pada saat Tuhan taruh di hati kita, Dia mau ajarin kita melakukan apapun. Dan kita bilang, Tuhan saya mau sepakat dengan Tuhan. Walaupun saya gak ngerti kalau Tuhan bilang saya untuk melakukan penginjilan, saya mau sepakat dengan Tuhan. Walaupun uang saya gak banyak, kalau Roh Kudus bilang untuk menabur, itu pun tindakan profetik. Saya mau lakukan sesuai dengan yang Tuhan ngomong. Pada waktu saya mengizinkan hidup saya dipimpin oleh roh Allah, baru dikatakan saya anak Allah. Artinya kalau saya gak mau dipimpin roh Allah, saya anak Allah atau bukan? Siapa yang memimpin kita? Pencobaan bukan datang dari Tuhan, tapi dari keinginan kita sendiri. Masalahnya firman Tuhan bilang gini, pada malam hari si jahat itu menaburkan benih lalang di dalam taman. Tuhan sih menaburkan benih gandum, tapi pada malam hari si jahat pun selalu setiap malam menaburkan benih lalang. Respon kita yang menentukan pada saat si jahat ini menaburkan benih lalang, harusnya kan kita buru-buru cabut. Ya. Si iblis itu selalu menaruh di dalam kita setiap hari pikiran-pikiran yang sia-sia sebenarnya. Termasuk melakukan tindakan profetik. Ada orang yang menyalahgunakan tindakan profetik ini seperti orang datang ke dukun. Karena dia males, contoh banyak orang yang memperdebatkan tentang minyak urapan misalnya. Misalnya ada orang memperdebatkan tentang ini, daripada dia punya pengenalan akan Tuhan, katanya kalau saya oles-oles pakai minyak urapan ini saya jadi bisa aman nih dari ini itu. Dia memperlakukan barang itu jadi barang jadi jimat. Itu salah. Ya. Walaupun sebenarnya yang Tuhan mau memang ada ketetapan Tuhan terhadap minyak urapan itu. Tapi harus kita lakukan dengan pengertian. Dasarnya pengertian. Harus Roh Kudus bukakan. Karena sesungguhnya yang berkuasa kan firman Allah. Ya. Tapi banyak orang itu malas belajar. Dia cuma bilang ini, wah katanya kalau saya pakai, contohnya ini saya pakai gelang nih. Ini gelang ini ada tulisan firman Allah. Wah kayaknya kalau kita pakai gelang firman Allah seperti ini kita akan jadi kebal. Bisa kayak dapat penjagaan khusus nih. Iman saya bukan pada gelang ini. Seringkali kita tuh malas belajar, jadi kita cuma mengejar jalan pintas doang. Saya mau bilang sama teman-teman jangan pernah ngejar jalan pintas. Benar-benar
pada saat si iblis itu menaruh keinginan pikiran yang sia-sia, cabut. Iblis taruh benih lalang, cabut. Karena kalau sampai pikiran kita dipenuhi cuma oleh benih lalang, firman Tuhan katakan loh, nanti benih lalang itu akan dipotong semua, dibakar. Izinkan yang masuk dalam pikiran kita itu cuma benih gandum. Ya. Jadi sekali lagi, saat kita melakukan tindakan profetik, bukan masalah di barang atau tindakannya, tetapi siapa dan pengertian apa di balik barang atau tindakan itu. Pisau bedah di tangan dokter bedah itu bisa dipakai untuk menyelamatkan. Tapi di tangan anak kecil, pisau bedah itu bisa dipakai jadi bisa buat nusuk orang. Lakukan tindakan profetik itu benar-benar dengan iman, pengertian, pengenalan, dan cinta kita untuk Tuhan. Jadi jangan lakukan ini dengan iblis akan berusaha menyesatkan. Dia akan pakai, nggak ada bedanya orang Kristen yang nggak mau kenal Tuhan, nggak mau dipimpin Roh Kudus. Dia mencintai barang profetik, nggak ada bedanya dengan orang dunia mencintai jimat dari dukun. Kalau dia mencintai barang profetik lebih daripada dia benar-benar mau dipimpin sama Roh Kudus, itu salah, beda tipis. Padahal yang salah bukan bendanya, Ya. hati dia yang salah. Hati dia yang dah. Makanya firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang Tuhan selalu perhitungkan adalah hati kita. Hati kita ini di mana ditaruhnya? Yang masalah bukan di barangnya atau di tindakannya, cuman pengertian yang kita lakukan di balik itu semua. Ya. Jadi semakin kita takut, semakin besar penundukan kita kepada Allah, semakin besar otoritas kita. Jadi bagaimana kita mau melakukan tindakan iman ini, tindakan profetik ini, pastikan kita tunduk sama Allah. Kita mau bertumbuh dewasa kepada Tuhan. Jadi bukan ikut-ikutan. Ya. Bukan cuman, semua pada melakukan tindakan profetik ini, saya lakukan ikut-ikutan. Bukan seperti itu. Yang terakhir saya mau kasih contoh doang, kita udah mau selesai. Contoh tindakan profetik, contoh tindakan iman di Alkitab. Biar teman-teman ada gambaran yang saya ngomongin tindakan profetik itu seperti apa sih. Coba slide ini kasih lihat. Ini cuma contoh-contoh aja. Ini tanda darah. Di sini di firman Tuhan ada ceritakan pada saat 10 tulah terjadi, semua orang yang di Mesir itu anak sulungnya mati. Tapi untuk orang Israel, umat Tuhan dikatakan, kamu taruh tanda darah di atas ambang pintu kamu. Selama orang Israel umat Tuhan ini dengar-dengaran dia melakukannya karena disuruh Tuhan, dia akan menikmati keuntungan dari tindakan iman itu. Ya. Tapi kalau ada orang umat Tuhan yang gak mau melakukan, dia mengoleskan tanda darah, malaikat maut masuk gak? Masuk kan? Ya. Jadi sebenarnya di sini ngomong tentang ketaatan. Slide selanjutnya. Padahal kalau kita ngomong tanda darah, apa urusannya dengan keselamatan, ya kan? Ini tindakan iman. Ada di sini anak panah kemenangan. Kalau teman-teman baca di firman Tuhan ini kisah tentang Elisa. Dia ngomong sama Raja Israel untuk menembakkan anak panah kemenangan. Padahal kalau kita pikir apa urusannya anak panah ini dengan kemenangan dia terhadap perang. Tapi ini yang dilakukan kalau dengan pengertian, tindakan iman ini yang dilakukan oleh Raja Israel ini, dia mengedit soft copy-nya sebenarnya. Sehingga hard copy-nya yang dia terima adalah kemenangan. Slide selanjutnya, lebih cepat lagi, koyakan kain. Ini koyakan kain sama. Pada saat Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan diselubungkan kain baru dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya lalu dikoyakan menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Apa urusannya koyakan kain dengan pembagian kerajaan? Jadi sebenarnya tindakan iman ini yang dilakukan adalah sebenarnya soft copy-nya yang dilakukan. Bentuknya bisa macam-macam. Slide selanjutnya lagi, perjamuan kudus. Ini juga sama. Nggak ada urusannya makan roti dan makan minum anggur itu makan tubuh dan darah kan sebenarnya. Ini sama, yang dilakukan sebenarnya tindakan iman di soft copy. Slide selanjutnya lagi. Slide selanjutnya lagi. Minyak dan anggur sama. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini ngomong tentang keadaan dalam resesi total. Tapi firman Tuhan katakan, minyak dan anggur jangan dirusakkan. Apa urusannya minyak dan anggur itu gak dirusakkan? Sekali lagi, ini ngomong tentang tindakan iman.
Slide selanjutnya lagi. Baptisan, ini tadi kita udah bahas juga. Slide selanjutnya, penjajakan. Kenapa ada orang yang berdoa, dia doa menjejaki kaki. Firman Tuhan katakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Pada saat kita mengerti waktu kita berjalan, kita berdoa di setiap tempat yang kita jejaki. Kalau kita mengerti, kita lagi bilang, Tuhan di tempat ini kerajaan Allah dinyatakan. Kita mengerti secara soft copy-nya. Tapi kalau nggak ngerti ya kita jalan kaki doang aja. Ngerti ya? Slide selanjutnya lagi. Ini yang kalau kita ngomong tadi di perjanjian lama, ini Tuhan Yesus pun juga melakukan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Ini Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan tanah. Apa urusannya menyembuhkan mata orang buta dengan tanah? Ini semua tindakan, sekali lagi tindakan iman. Kalau orang yang nggak ngerti ngelihat tindakan iman seperti ini, akan dibilang aneh, apa urusannya? Sama kalau orang kita ngomong sama orang kampung, atau orang yang tidak berpendidikan, yang tidak pernah tersentuh dengan teknologi misalnya, saya mau ngomong tentang Excel atau Word atau apapun, dia bingung. Bukan masalahnya Excel atau Word yang salah, tapi karena memang dia tidak mengerti teknologi. Tapi kalau kita ngomong dengan orang yang ngerti, ya terjadilah. Dan saya mau kasih tahu tindakan iman, tindakan profetik ini, Tuhan mau kasih sebenarnya untuk seluruh tubuh Kristus. Mau denominasi apapun sebenarnya. Karena Tuhan menjanjikan semua kemenangan untuk semua kita tubuh Kristus. Tapi si iblis ini membuat seakan-akan tindakan profetik ini cuma milik denominasi tertentu. Makanya dikatakan, oh gereja saya nggak yang arah profetik. Gereja saya cuma arahnya yang ke A, B, C, D. Kalau yang profetik tuh gereja itu, yang profetik gereja ini. Padahal enggak, sebenarnya tindakan iman itu adalah tindakan untuk mengedit soft copy-nya ini. Supaya soft copy-nya berubah dan hard copy hasil print out-nya berubah. Pada akhirnya, seluruh pembahasan kita tentang tindakan iman ini adalah cara Tuhan membawa kita dalam pengenalan akan Dia. Boleh slide selanjutnya? Nah, kayak ini tadi kita udah ngomong tindakan iman, ucapan syukur, itu pun tindakan iman. Bagaimana Tuhan Yesus ambil 5 roti 2 ikan untuk kasih makan 5.000 orang? Slide selanjutnya lagi. Udah habis ya? Oke. Jadi pada akhirnya seluruh pembahasan kita tentang tindakan iman ini adalah cara Tuhan membawa kita dalam pengenalan akan Dia. Tuhan mau kasih tahu bahwa Dia itu creator, kita ini diciptakan sama seperti Dia, segambar serupa dengan Dia. Kuasa penciptaan itu Dia mau ajarin ke kita. Jadi kita bukan orang-orang yang terima keadaan begitu aja, terima nasib begitu aja. Dia mau kasih kepada kita kuasa untuk pembalikan keadaan sebenarnya. Seluruh yang kita bahas ini untuk mengenal Dia lebih lagi. Mari kita belajar untuk meletakkan passion kita di hati Tuhan. Bukan tentang kegiatan atau wah berarti benar ya kita tindakan ini hebat. Bukan tentang itunya, tapi ini kita lihat hati Tuhan yang mau kita belajar lebih lagi. Kerinduan Tuhan adalah menyingkapkan rahasia-rahasianya untuk setiap kita anak-anaknya. Penebusan di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga memperbaharui cara berpikir kita. Saat kita menerima hati dan pikiran Allah melalui Roh Kudus, ini yang mentransformasi kita menjadi semakin serupa dengan Dia, segambar dan serupa dengan Dia. Tapi kita harus bertumbuh ke arah Kristus supaya kita menikmati semua yang ada di dalam Kristus. Kalau kita bertumbuhnya nggak semakin ke arah Kristus, bertumbuhnya ke arah semakin dunia, nggak heran kita nggak akan pernah ngerti akan hal ini. Rahasia hanya akan dibagikan dan dihargai dalam hubungan yang dapat dipercaya. Saat kita memberi ruang untuk hubungan yang benar dengan Tuhan, Ia akan selalu menaruh rasa haus dan lapar akan Dia di dalam kita. Kalau kita belum punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ngomongan apa yang kita sharing hari ini pun juga kayaknya masih belum menggugah hati kita, coba mendekat lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong hati saya nih, tolong bantu Tuhan. Supaya saya bisa dimerdekakan oleh kebenaran ini lebih lagi. Karena kata-kata saya, bahasa saya mungkin terbatas, waktu saya juga terbatas di tempat ini. Saya berdoa teman-teman benar-benar Tuhan mau berjalan dengan pribadi lepas pribadi di tempat ini.
Pilihan kehendak bebas ada di teman-teman semua. Henry Ford yang bikin mobil Ford itu, dia bilang begini, jika Anda merasa tidak bisa, Anda benar. Jika Anda merasa bisa, Anda juga benar. Jadi pilihan sekali lagi ada di tangan teman-teman semua. Apakah teman-teman semua mau diajari oleh Tuhan, dibawa kepada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus atau tidak? Atau kita memilih orang-orang yang cuma meratapi nasib doang, dan terus kita bilang, ya udah, ini udah Tuhan izinkan terjadi. Enggak, yang Tuhan izinkan terjadi adalah hidup dan hidup dalam kelimpahan. Roma 8 ayat 28 terjadi dikatakan, segala sesuatu akan Tuhan datangkan menjadi kebaikan untuk orang yang mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Karena dia mengasihi Tuhan, dia mau diajari oleh sama Tuhan untuk mengedit soft copy-nya, sehingga hard copy orang itu yang tadinya salah berubah. Roma 8 ayat 28 terjadi untuk orang-orang yang mau diajari sama Tuhan. Tapi kalau dia tetap ngedablek, tetap bebal, Roma 8 ayat 28 gak akan terjadi. Dia akan ngalamin hidupnya terus ngalamin turbulence. Sampai akhirnya dia bilang, Tuhan saya nyerah sama Tuhan. Ajarin saya bagaimana berespon tepat terhadap keadaan ini. Baru Tuhan bilang, kalau kamu udah nyerah dengan keadaan kamu, dengan cara kamu, ayo ikutin cara saya. Ketika kita bilang kita mau ikut cara Tuhan, dia akan ajarin kita bagaimana edit soft copy-nya, sehingga hard copy dalam kehidupan kita berubah. Jadi saya mau bilang sama teman-teman semua, lakukan tindakan iman dengan pengertian. Jangan alergi dengan tindakan iman, janganlah alergi dengan tindakan profetik. Cari tahu hati Tuhan di balik tindakan itu semua. Tapi jangan mendewakan tindakan atau apapun. Tetap yang utama dari itu semua adalah Tuhan. Ya. Saya sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman semua. Moga-moga ini semua memberkati dan membuka, bisa menjawab apa yang menjadi kebingungan mungkin terhadap tindakan profetik ini. Oke, silakan. Thank you Will, thank you untuk paparannya hari ini. Ya harapannya kita di Godspeed, apa yang kita paparkan hari ini bisa menjadi satu berkat, satu benih buat teman-teman semua, untuk kita bisa lebih lagi mengerti apa yang sebetulnya Tuhan sediakan buat hidup kita. Sebelum kita tutup, boleh gak mungkin 5 menit aja saya mau paparkan, karena selama ini kita di Godspeed, selama fellowship, mungkin teman-teman bingung, apa sih sebetulnya visi misi kita di Godspeed ini? Apa sih yang sebetulnya goalnya kita? Apa yang Tuhan, panggilan Tuhan buat kita di Godspeed itu apa? Nah ini Godspeed Movement Journey. Next ya. Siapa kita? Siapakah Godspeed itu? Dasarnya kita adalah dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang Tuhan mau kita untuk kita semua menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Jadi kita di Godspeed, kita yang semua yang hadir, kita semua ini komunitas anak-anak Tuhan, murid Kristus yang secara sadar dan awaken, terbangun sudah, terpanggil sebagai eklesia, tentara Tuhan, untuk berjalan bersama memberitakan kebenaran, kasih Kristus dan amanat agung, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Next. Itu kan siapa kita. Nah alasan kita apa? Alasan kita di Roma 13 ayat 11. Jadi di Roma 13 ayat 11 ini udah dibilang bahwa waktu itu udah semakin dekat. Kita bisa melihat dari segala tanda-tanda zaman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kita nggak akan tahu benar waktu, dibilang di Alkitab, hari jamnya kita nggak akan tahu. Tapi kita dikasih discernment untuk melihat keadaan. Semakin hari, kalau teman-teman mau terbuka dan sadar, semakin hari itu semakin dunia ini tuh negativity itu makin. Paling baru aja ada info Megatrust tuh, katanya Jawa bakal mau ngalamin gempa gede. Ya segala berita-berita negatif, pandemik, akan ada apa? Peperangan, monkeypox. Ya monkeypox segala macam guncangan pasti banyak terjadi. Semua itu sebetulnya tujuannya tuh mengguncangkan kita. Mengguncangkan iman kita. Nah makanya di Alkitab dibilang, emang semua ini akan terjadi untuk mengguncangkan, tapi untuk membuktikan bahwa yang tidak terguncangkan itu akan stay. Iya. Nah itu yang Tuhan Yesus janjikan buat kita semua. Nah jadi alasannya kita itu, kenapa kita di Godspeed ini, adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Bisa dilihat dari segala tanda-tanda zaman dan penggerapan firman.
Nah, tugas kita dan harapan kita adalah teman-teman yang hadir saat ini juga sama. Kita punya keluarga, kita punya saudara dekat kita yang mungkin saat ini dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang mungkin jauh dari Tuhan, dan kondisi yang malah parahnya tidak mengenal Tuhan. Nah, itu tugas kita. Kita terpanggil untuk itu, dan ini tugas yang Tuhan berikan untuk teman-teman semua di sini. Bukan hanya kita yang berdiri depan ini, bukan hanya anggota, tapi semua. Jadi teman-teman berjemaat di gereja manapun juga, kembali ke gereja, bawa api itu ke gereja teman-teman untuk bangkitkan, untuk awaken teman-teman yang ada. Karena keterpurukan itu bukan terjadi cuman untuk umat yang tidak kenal Tuhan. Bahkan di dalam gereja pun banyak, iya. Umat Tuhan dalam gereja yang bisa kayak sering kita bicara mengalami depresi, mengalami cara ya di sini ini di Godspeed kita tuh belajar bersama untuk gimana kita mengerti cara mengedit soft copy misalnya salah satunya ini ya. Jadi next apa yang kita lakukan di sini? Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kita di sini apa yang kita lakukan? Kita jalan sama-sama memakai selengkap senjata Allah. Jadi kita di sini membangunkan. Jadi kita mau membangunkan teman-teman sekitar kita yang mungkin sedang down. Anak-anak Tuhan yang tadinya berapi-api sekarang sedang down. Kita mau wake up untuk memperlengkapi, equip, berjalan bersama, walk together, bersama dengan anak-anak Tuhan dengan selengkap senjata Allah dalam proses pertandingan iman yang diwajibkan buat semua kita. Nanti ada satu sesi juga nanti ke depannya kita akan berbicara tentang selengkap senjata Allah apa itu ya. Nah, jadi stay tune buat teman-teman. Nextnya where, kemana kita dipanggil? Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 18. Di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita semua akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi di tempat dekat kita. Yerusalem berbicara di keluarga kita, di gereja kita, di seluruh Yudea. Itu berbicara di RT kita, kelurahan kita, mungkin, dan besar, sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang Tuhan panggil kita kemana. Jadi kita terpanggil untuk, kita ini terpanggil saat ini nggak secara khusus kemana-mana. Jadi kita masuk ke semua. Masuk ke segala aspek kehidupan, umur, status sosial, bagaimanapun keadaan kondisi kita saat ini, kita terpanggil masuk ke sana. Kita emang panggilan kita adalah memperlengkapi. Kita bukan membangun satu denominasi baru. Kita juga nggak ada sama sekali di dalam agenda kita untuk bangun gereja sendiri atau kayak gimana. Makanya kita tidak terima perpuluhan atau apapun. Tujuan kita memperlengkapi gereja Tuhan, Komsel Marketplace. Jadi ada teman-teman di sini mungkin yang tergabung di dalam Komsel yang mungkin ngerasa apa yang di-sharingkan di sini tuh akan sangat-sangat bermanfaat buat Komsel kami. Atau mungkin kalian punya komunitas bisnis, mau juga sharing di sana. More than welcome. Kita apa yang kita bagikan semua, modul-modul kita semua bebas kita akan bagikan, kita akan bantu. Next. Nah, dasar dari semua yang kita bicarakan, fellowship kita ini hari ini fellowship kalau nggak salah ke-13 hari ini. Fellowship ke-13. Kita kayaknya berarti udah 13 judul gitu loh. Tapi semua itu bermuara, berdasar, semuanya itu cuman satu, wake up call sebetulnya. Itu panggilan kita yang tadi kita bicara. Kita mau membangunkan teman-teman sekitar kita. Entah itu yang sudah kenal Tuhan, apa yang belum kenal Tuhan. Yang belum kenal Tuhan pun perlu banget apa yang kita bicarakan ini. Makanya di dalam itu kita akan berbicara yang pertama, fellowship pertama kita itu kan judulnya Great Awakening. Sorry, itu fellowship kedua. Yang pertama kita cuma introduction di Wake Up Call. Fellowship kedua itu kita bicara Great Awakening. Apa itu yang kita bicarakan di Great Awakening? Great Awakening itu kita berbicara kesadaran antara roh, jiwa, dan tubuh. Hidup kita bukan cuman ngomong masalah tubuh. Apa yang bisa dilihat mata, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita cium doang. Tapi kita tuh ada roh, jiwa, dan tubuh. Kesadaran akan roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang kita bicarakan di Great Awakening. Yang ketiga,
pertemuan ketiga, ya sebelah itu dasar keduanya adalah harmony with God. Nah itu yang di mana kita di situ bicara tentang frekuensi dan energi. Buat teman-teman yang belum mengerti apa itu frekuensi dan energi, teman-teman bisa cek ke YouTube kita ada di sana tuh judulnya Harmony with God. Teman-teman buka lagi di sana, kita bicara banyak tentang frekuensi. Dan sebetulnya apa yang kita bicarakan sampai hari ini pun, sampai hari ini kita bicara yes on earth, yes on heaven, itu semua berhubungan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Dan proses kita untuk naik frekuensi. Karena Tuhan gak mau kita berada di frekuensi rendah terus, di mana kita diobok-obok sama iblis terus. Kita berada kalau di frekuensi bawah, itu tuh di mana tuh iblis tuh membuat kita nggak sadar bahwa kita berada di posisi yang terus-terus berada di dalam jerat iblis gitu loh. Nah Tuhan maunya kita naik kemana? Ke God's flow, di situ dibilang, di mana frekuensi di mana Tuhan itu sediakan buat kita. Frekuensi di mana sebetulnya asalnya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, itu di high frekuensi. Nah yang ketiga, divine law. Semua yang kita bicarakan, roh, jiwa, tubuh, frekuensi, semuanya dasarnya adalah firman Tuhan. Nah firman Tuhan, apa yang dibilang hukum-hukum Tuhan, itu bukan untuk membatasi kita. Hukum Tuhan itu semuanya untuk our advantage. Kita bisa mengerti gimana kita bisa menedit soft copy kita untuk termanifestasikan ke dalam dunia real ini. Semua dasarnya adalah Tuhan udah kasih, firman Tuhan. Firman Tuhan. Semuanya itu dasarnya firman Tuhan yang kita pakai sebagai senjata kita gitu loh. Nah itu 3 dasar, dan semua yang kita bicarakan itu ngubek-ngubeknya di sana. Semuanya itu tuh dasarnya di sana. Jadi ketika kita bisa aja mendapatkan esensinya dari 3 hal itu, sebetulnya itu ada sesuatu yang Tuhan bukakan banyak buat kita semua. Kita tuh nggak akan ketika menerima yang namanya serangan dari dunia ini, goncangan dari dunia ini, kita nggak berada di posisi yang takut. Kita nggak berada di posisi yang seperti Willy tadi bilang, kita terima aja hard copy-nya. Kita nggak berada di posisi itu lagi. Tapi kita bisa mengerti, oh ternyata ini adalah tipu daya iblis. Kita bisa mengerti apakah ini berkat atau kutuk, seperti yang kita bicarakan di blessing dan curse, ya kan? Kita bisa mengerti bahwa oh ini adalah rencana Tuhan buat kita, gitu loh. Nah jadi ini yang menjadi 3 dasar, 3 pondasi utama dari apa yang kita bicarakan di Godspeed ini. Dan semua yang lain-lain itu bermuara semuanya adalah pendalaman yang lebih lagi dari itu semua. Nah jadi itu saya undang worship leader, yuk kita mau tutup. Yang pot. Oh sorry. Nah what's next di Godspeed? Sorry saya lupa. What's next di Godspeed? Salah satu apa yang kita mau, yang Tuhan taruh dalam Godspeed adalah kita bisa praktikal di waktu yang semakin sempit ini. Of course kita semua bisa mau lebih mendalami firman Tuhan segala macam. Of course itu benar. Tapi Tuhan mau kasih percepatan buat kita semua. Caranya gimana? Apa yang Tuhan taruh ke dalam kita untuk kita sharekan, itu kita mau praktekkan. Praktekannya gimana? Nah itu, nextnya itu POD, kita singkat POT. POT itu adalah sebetulnya satu komunitas, kita tanda kutip bilang komunitas sel ya. Saya yakin teman-teman yang udah di gereja masing-masing udah ada komsel. Tapi apa yang kita mau lakukan di POT ini, kita mau lebih. Di fellowship ini, kita cuma mungkin 1 arah, mungkin 2 arah dengan saya doang kan. Tapi di sini mungkin teman-teman masih punya banyak pertanyaan. Walaupun kita udah buka QR code di mana teman-teman bisa bertanya, tapi jujur gak banyak yang bertanya. Tapi ketika kita bisa masuk ke dalam satu komunitas yang lebih intim, di situ teman-teman bisa feel free untuk lebih lagi. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita mau lebih 2 arah. Jadi teman-teman bisa mungkin hari ini pembahasan hari ini nih tentang profetik atau gimana. Teman-teman punya suatu pertanyaan yang mengganggu kalian atau kayak gimana, teman-teman bisa tanyakan. Di mana? Nah itu di POT.
POT ini nanti Willy mungkin akan jelaskan secara detail seperti gimana, tapi POT itu adalah singkatan Planted, Outreaching, and Discipleship. Planted adalah artinya POT ini adalah suatu wadah di mana kita bisa tertanam di dalam komunitas yang berakar kuat di dalam Kristus. Apa yang kita bicarakan saat ini. Outreaching. Jadi bersamaan kita secara aktif, kita bukan cuma pasif. Kita bukan cuma ya udah kita dalam komunitas cuma teori, tapi secara aktif kita terus menjangkau jiwa-jiwa melalui wake up calling. Balik lagi ke apa yang Tuhan taruh ke dalam Godspeed ini untuk kita tuh wake up call teman-teman kita. Dan discipleship dan komitmen dalam proses pemuritan yang berkesinambungan. Inilah yang semua rencananya POT ini, tanda kutip Komsel ini, kita akan selenggarakan untuk mulainya ini secara Zoom meeting. Iya, secara Zoom meeting. Harinya Sabtu depan. Mulai Sabtu depan ya? Sabtu minggu depan. Bukan Sabtu ini. Sabtu minggu depan. Jadi teman-teman bisa gabung ke dalam. Nanti kita akan kirimkan invitation-nya lewat sosial media dan ke nomor-nomor telepon yang memang udah terdaftar di admin Godspeed Movement. Ya, jadi di sana hari Sabtu jam 10 pagi rencananya. Sabtu 10 pagi. Kenapa Sabtu? Karena kita biasa hari kerja. Kita berharap banyak yang bisa ikutan. Betul. Jadi apa yang udah dibahas lewat fellowship Godspeed ini dari yang pertama, teman-teman kita bisa berinteraksi. Ya. Mungkin masing-masing ada teman-teman yang punya rema-rema tertentu juga pengen bisa sama-sama sharing. Di situ kita berkumpul. Jadi nggak cuma terbatas orang-orang yang di sini, tapi harapannya dengan Zoom ini bisa menjangkau bahkan ada teman-teman kita yang di luar daerah. Ya, jadi seperti hari ini fellowship kita juga live streaming di YouTube. Buat teman-teman yang di live streaming, saya juga undang teman-teman semua yang live streaming saat ini untuk bisa gabung di POT. Kita kepikirannya itu tuh emergency POT. Escape POT ya. Escape POT. Ya, jadi kayak skoci penyelamat. Ya, skoci penyelamat. Jadi ini adalah satu wadah yang Tuhan taruh dalam Godspeed untuk kita tuh sama-sama berjalan. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan kita semua siap. Kita nggak tahu kapan seperti yang saya bilang, tapi alangkah baiknya kalau kita siap kapanpun itu gitu loh. Dan firman Tuhan lebih bilang ada kekuatan dalam kesatuan. Jadi Betul. kalau memang teman-teman di sini ada yang memang sudah ke wake up, pengen berjalan lebih jauh lagi, pengen punya komunitas yang bisa saling support seperti ini, bisa bergabung juga. Kita mau belajar. Ya. Kira-kira itu dulu sih. Oke, kira-kira begitu saya undang WL, kita mau tutup. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau menutup pertemuan kita malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Engkau mau bawa Tuhan kami menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih Engkau mau membawa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mau jadi anak-anak yang mau terus belajar, yang mau terus dengar-dengaran, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah mendengar Tuhan, yang kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, banyak orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Lewat kehidupan kami, orang bisa melihat bahwa firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Lewat kehidupan kami, orang bisa melihat bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi orang-orang yang sepakat kepada Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan
Biar di hari-hari ini Tuhan, di mana kasih semakin dingin Kau dapati anak-anak-Mu Tuhan, yang semakin on fire Tuhan, yang benar-benar hidupnya mengalami kebenaran Tuhan, mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan, yang bergerak kuat bersama dengan Tuhan, yang memilih terus berjalan sederap seirama dengan Tuhan. Bangkit pasukan Tuhan yang seia sekata dengan Tuhan, yang tidak menyerah terhadap keadaan, tapi yang terus memilih berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan bagi Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya mengundang semua mengangkat tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa engkau terbang ke masa keemasan dan berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau memasuki masa percepatan, menikmati masa kelimpahan. Masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan, firman menjadi daging. Keintiman karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, gelora cinta kepada Tuhan dibangun kuat dalam kehidupanmu. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Kami meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin.